Suryatna NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Sejarah mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restrict language yang disebut juga himpunan terenumerasi, rekursif atau recursively enumerable set. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing ini adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua itu ada pita masukan dengan sifat. Panjangnya tidak berhingga atau ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis, serta sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita merupakan masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2, AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Nah, model mesin Turingnya seperti ini ya, bisa A1, A2 di sini. Nah, di sini ini finite state controlnya. Ya, sedangkan ini sampai sini nih R atau W head-nya. Nah, seperti ini. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, pada FSA, pita masukan hanya dapat dibaca. Sedangkan mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Lalu, FSA PDA ini, head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Pada FSA PDA, pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan di mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang ada pengaksesannya tidak dibatasi. Ilustrasi mesin Turingnya ini ada seperti ini, gambar di sebelah ini ya, bisa kita lihat. Di sebelah kanan ini, kalimat terdapat tak hingga simbol hampa. Di sini. Head ini membaca dan menulis si sel pita Turing mesin bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. FSC atau finite state control-nya ini merupakan otak dari TM atau teknik mesinnya diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Ilustrasi teknik mesin sebagai sebuah graf berarah. Sebagaimana graf, teknik Turing mesin terdiri dari beberapa node dan beberapa edge. Dari satu node mungkin terdapat satu atau lebih edge yang menuju node lainnya atau dirinya sendiri. Sebuah node menyatakan sebuah state atau stata. Dua stata penting adalah stata awal dengan S dan stata penerima atau H, halt. Sesaat sebelum proses pengenalan sebuah kalimat, Turing mesin berada pada state S. Jika kalimat tersebut dikenali, maka setelah selesai membaca kalimat tersebut, Turing mesin akan berhenti pada state H. Mesin Turing dinyatakan ke dalam 7 tuple, yaitu ada di mana key, himpunan state, sigma ini simbol input, gamma ini simbol pada pita, delta fungsi transisi, S ini state awal, F ini himpunan state akhir, dan B ini simbol kosong atau blank. Aksi mesin Turing,
Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari VNet control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contohnya, misal ada key dengan key 1, key 2, lalu jumlah masukannya itu ada AB dengan gamma A, B, B, dengan final state-nya key 2, state awalnya ini key 1, dengan fungsi transisi delta key 1A sama dengan key 1 AR, delta key 1B sama dengan key 1 AR, delta key 1B besar ini key 2 BL. Pergerakan mesin Turing R atau right itu ke kanan dan left itu ke kiri atau L. Membaca fungsi transisi di atas sebagai berikut. Yang pertama, delta Q1 QA sama dengan Q1 AR. Pada state key, head menunjukkan karakter A. Pada pita menjadi state Q1 dan head bergerak ke kanan. Lalu ada delta Q1B sama dengan Q1 AR. Pada state Q1, head menunjukkan karakter B. Pada pita menjadi state Q1. Head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Delta Q1B besar sama dengan Q2 B besar L. L ini yang left dan R ini right ya. Pada state Q1, head menunjukkan karakter B, pada pita state menjadi Q2. Head bergerak ke kiri. Nah, diperhatikan jika delta Qx sama dengan QYG bila X di mana Y, maka head akan menulis simbol Y menimpa X sebelum bergerak ke kiri atau ke kanan. Simbol head dalam mesin Turing ini adalah tanda panah ke atas. Definisi formalnya mesin Turing yaitu sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Ada M di sini, Q, sigma, gamma, lalu ini terus Q0, B, F. Yang dalam hal ini, Q ini himpunan berhingga status A, B, C, dan seterusnya, atau Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Gamma ini himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. B elemen gamma melambangkan simbol blank, sigma himpunan simbol-simbol subset dari gamma termasuk di dalamnya B ini. Lalu ada fungsi pergerakan yang memetakan Q kali gamma menuju ke Q kali gamma kali LR bintang ini. Nah, Q0 elemen Q status awal, sedangkan F ini ke Q himpunan status akhir. Dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa L, 0N1N, seperti ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, banyak ya, bisa kita lihat di sini. Deskripsi saat keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal: status sekarang atau key, simbol yang sedang diterima atau dibaca, posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Nah, seperti ini ya simbol-simbol yang seperti pertama tadi, yang bersama. Jika alpha 2 sama dengan A beta, maka konfigurasi saat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat atau instantaneous description alpha 1 key alpha 2, yang artinya mesin sedang berada pada status key. Alpha 1, alpha 2 adalah string yang tertera pada pita. Mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Demikian penjelasan dari saya tentang mesin Turing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.